Sampai saat ini, kontroversi yang melibatkan Kim Sae-ron dan Kim So-hyun masih belum menemukan titik terang. Belum selesai dengan gugatan kontrak iklan yang sebelumnya dilayangkan untuknya, kini Kim So-hyun harus menghadapi tuntutan baru. Di tengah menghadapi tuntutan ganti rugi dari berbagai pihak, aktor Kim So-hyun dan aktris Kim Hye-yoon menduduki posisi teratas dalam peringkat superstar brand power ke-71. Kim So-hyun meraih posisi pertama di kategori pria, sedangkan Kim Hye-yoon memimpin kategori wanita. Penggemar Kim So-hyun tetap setia mendukungnya. Mereka aktif membela aktor ini di platform daring. Di sisi lain, Guitarman memutuskan untuk menayangkan karya terakhir Kim Sae-ron di bioskop Korea Selatan mulai 30 Mei 2025. Kalimat-kalimat seperti hidup itu tidak mudah, ingat aku, dan aku ingin menyerah, yang diucapkan oleh Yeojin dalam dialog film kini terasa jauh lebih mendalam. Mereka tidak lagi sekedar baris naskah, melainkan gema dari jiwa Kim Sae-ron sendiri. Seakan dia berbicara pada dunia, dengan lembut namun penuh luka yang belum sempat disembuhkan. Sinopsis film Guitarman mengikuti kisah seorang gitaris yang mencari harapan melalui musik dan hubungan yang bermakna di tengah pahitnya kehidupan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap mendiang Kim Sae-ron, Lee Sun-jung akan mendonasikan seluruh keuntungan dari film Guitarman kepada organisasi Pusat Pencegahan Bunuh Diri di Korea Selatan. Saat ini, publik menunjukkan rasa lelah terkait kasus Kim Sae-ron dan Kim So-hyun yang belum menemukan kebenarannya. Mulai dari tuduhan pacaran, pernikahan rahasia, kehamilan, video dan rekaman suara, hingga gambar-gambar yang memicu spekulasi lebih lanjut, insiden ini terus mengguncang dunia hiburan Korea Selatan. Pihak berwenang Seoul saat ini sedang menyelidiki total 10 kasus hukum yang berasal dari konflik yang sedang berlangsung antara aktor Kim So-hyun dan keluarga mendiang aktris Kim Sae-ron. Seorang sumber menyebut kalau kesamaan tanggal kematian Kim Sae-ron dan tanggal lahir Kim So-hyun bukan sebuah kebetulan. Pemeran The Man from Nowhere itu diduga sudah merencanakan kematiannya. Ini seperti kode atau sinyal teori dari Kim Sae-ron. Karena sebelumnya Kim Sae-ron juga mengupload teori tentang kasusnya yang menyetir dalam keadaan mabuk di akun Instagram. 18 Mei 2022, Kim Sae-ron mengalami kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pagar pembatas jalan, pohon, dan trafo listrik di kawasan Gangnam Seoul. Oleh karena itu, Kim Sae-ron mengalami kesulitan untuk kembali berakting karena cancel culture dari netizen. Namun, hal yang mengejutkan, sebuah catatan yang dianggap sebagai pesan terakhir dari artis Kim Sae-ron telah terungkap ke publik. Kim Sae-ron mengunggah pesan tersebut di akun media sosialnya pada bulan September 2024, sekitar 5 bulan sebelum kepergiannya. Tangkapan layar ini dan bagikan ini jika saya meninggal, tulis Kim Sae-ron. Mereka adalah orang-orang yang telah menyelamatkanku, tulis Kim Sae-ron. Dan kepada mereka yang meninggalkanku ketika aku paling kesulitan, aku harap kalian merenungkan semua yang telah kalian terima dariku, tulisnya. Alkohol di alat tes nafas menunjukkan 0, tes darah menunjukkan kadar tinggi, tapi itu dari hasil sebelumnya. Tidak ada blackout. Aku sudah mengganti semua kerugian. Setidaknya sekarang aku tidak akan merasa sakit lagi, ungkapnya. Diselamatkan teman-teman. Kim Sae-ron perlahan bangkit, memulai comeback sebagai pemain utama dalam film independen Guitarman. Di tengah keterpurukan, sampai-sampai mengganti namanya menjadi Kim Ah-im untuk membuka lembaran baru. Hingga pada akhirnya Minggu 16 Februari 2025, di hari yang sama Kim So-hyun berulang tahun, Kim Sae-ron diduga melakukan bunuh diri karena tidak ada tanda-tanda pemberontakan dan penerobosan di kediamannya saat jenazah ditemukan.
Setelah itu, Kim So Hyun terlihat bahagia dalam menyanyikan sebuah lagu pada sebuah acara. Lagu tersebut seperti ditujukan untuk Kim Sae-ron yang sudah meninggal dunia. Namun setelah itu pihak keluarga Kim Sae-ron mengungkapkan pengakuan bahwa Kim So Hyun menjalin hubungan dengan Kim Sae-ron saat Kim Sae-ron masih di bawah umur. 그건 네가 왕실하고 싶은 복수겠지. 네가 왕실에 원한이 있든 말든 나랑 무슨 상관이야? 네 복수를 위해서 내가 왜 죽어야 하는데? 너희들이 그릇 내 육신 내가 왜 희생? 너희들이 잘못했으니 너희들이 죽어야지. 아니야, 이제 다 필요 없다. 전부 다 같이 죽자. 나는 그냥 다른 사람들처럼 평범하게 살고 싶었어. 그 사람과 그냥 평범하게 살고 싶었어. 그게 잘못된 거야. 왜 내가 사랑하는 사람들이 죽어야 하는데? 그녀는 말이 없이 항상 내 옆을 그냥 스쳐 지나갈 뿐인 걸. 까만색 치마를 입고 김수현 씨한테 라이벌이시긴 인터뷰 때 김수현 어떠냐고 그러니까 그 형 소문 안 좋던데. Di tengah berbagai kontroversi yang menyeret Kim So Hyun terkait hubungannya dengan mendiang Kim Sae-ron, sebuah video lama kembali menjadi perbincangan hangat di komunitas online. Salah satunya video lama yang menampilkan Choi Woo-sik. Selepas dari kasus Kim So Hyun, banyak netizen yang mulai mempertanyakan apakah aktor idolanya tersebut green flag. Siapa aktor Korea Selatan yang paling kalian sukai? Tulis di kolom komentar ya. Dan apakah dia green flag? 있나요 김수현 씨랑? 아니. 그러니까 저는 약간 좀 되게 친해지고 싶었는데 벽을 두시더라고요. 주현이가. 어디 있어요? 수현 씨가 만든 소문 아닌가요? 김수현 사람 가려. Aktor yang satu ini sudah tidak diragukan kalau dia adalah green flag. Won Bin dan Kim Sae-ron bekerja sama dalam film The Man from Nowhere, salah satu film populer tahun 2009, yang juga jadi film terakhir sang aktor sebelum vakum. Cerita tentang ajusi dan gadis cilik ini membuat keduanya jadi rekan yang baik kala itu. Won Bin membantah rumor bahwa dia telah memberikan bantuan uang kepada Kim Sae-ron. Won Bin juga menegaskan bahwa dia tidak pernah memberikan uang duka dalam jumlah besar untuk pemakamannya, melainkan mengirimkan sejumlah yang sama kepada orang lain. Alasan Won Bin berhenti merokok hal itu karena aktris cilik Kim Sae-ron. Dia harus bekerja sama dengan aktris cilik Kim Sae-ron di film The Man from Nowhere tahun 2010. Won Bin memutuskan untuk berhenti merokok karena mempertimbangkan lawan mainnya yang masih kecil, yang saat itu baru berusia 10 tahun. Dilaporkan bahwa Won Bin telah berhenti merokok sejak saat itu. Alasan itu membuat netizen terharu, mengingat betapa terpukulnya Won Bin saat berada di aula pemakaman Kim Sae-ron. Bahkan hanya Kim Sae-ron yang bisa membuat Won Bin muncul di depan kamera setelah sekian lama. Sekitar 3 tahun berpacaran, Won Bin dan Lee Na Young menggelar pesta pernikahan secara tertutup pada 30 Mei 2015 silam. Pernikahan keduanya hanya dihadiri 50 orang keluarga dan kerabat dekat, namun tidak dihadiri oleh rekan sesama artis. Pernikahan diselenggarakan di tempat kelahiran Won Bin di Gyeongseon, Provinsi Gangwon-do. Saking tertutupnya, pernikahan mereka juga dijaga ketat oleh petugas keamanan. Namun, kabar bahagia tersebut mengatakan bahwa Lee Na Young telah hamil duluan. Lee Na Young telah melahirkan anak pertama mereka meski baru 7 bulan menikah. Saat menikah, Lee Na Young memakai gaun pengantin berwarna putih panjang, rancangan desainer Korea Ji Jun Hee.
Gaun tersebut terlihat sempurna dan menyembunyikan perut Lee Na-young yang tengah hamil muda. Setelah menikah, Won Bin mengungkapkan rasa bahagia karena bisa membina rumah tangga. Lee Na-young adalah pelengkap hidupnya. Pertama kali bertemu dengan sang istri, Lee Na-young pada 2011, keduanya merupakan rekan satu agensi, yaitu Eden Nine Entertainment. Di tengah puncak karirnya, salah satu warganet melihat Won Bin dan Lee Na-young keluar dari sebuah kafe secara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya mereka mengakui hubungan asmaranya. Mereka saling jatuh cinta. Berada di satu agensi membuat mereka sering bertemu, cepat menjadi akrab, dan merasa cocok satu sama lain. Won Bin telah lama meninggalkan dunia akting. Dia memilih pensiun lalu beralih pekerjaan menjadi petani. Suami Lee Na-young itu memutuskan meninggalkan dunia hiburan agar bisa lebih dekat dengan keluarganya. Namun tetap saja ada spekulasi kurang baik tentang Won Bin. Karena tidak aktif di dunia hiburan, penggemar hanya bisa melihat akting sang istri. Di sebuah sesi wawancara, Lee Na-young mengatakan Won Bin sama seperti suami pada umumnya. Dia pernah memakai gendongan bayi dan mengajak anak kami berjalan-jalan. Tidak ada yang spesial dari keluarga kecil kami. Selain itu, Lee Na-young mengungkapkan jika Won Bin ingin kembali ke dunia seni peran, namun belum ada peran yang cocok untuk dirinya. Won Bin berharap bisa berakting di drama atau film tentang kemanusiaan. Won Bin dicap sebagai pengangguran dan terlalu pemilih dalam berakting, padahal Won Bin hanya ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan anaknya. Namun baru-baru ini, Won Bin memulai comeback tidak terduga sebagai beberapa bintang iklan, salah satunya iklan aplikasi lifestyle Korea Ajung. Menurut perwakilan Ajung Network, Won Bin menerima tawaran menjadi bintang iklan aplikasi tersebut karena punya nilai yang selaras. Aktor Won Bin sangat terhubung dengan visi brand ini dan menerima tawaran iklannya. Melalui kampanye ini, kami ingin mendorong nilai kualitas hidup bersama. Kita akan mengubah banyak hal dalam dunia, di mana tidak ada yang akan mengalami kerugian, ucap Won Bin dalam iklannya sambil memperkenalkan jasa layanan aplikasi tersebut. Wajahnya tidak banyak berubah, seolah tidak menua, meskipun hampir memasuki kepala 5.